Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Aulia Ramadhani, saya Aulia Syahrani, saya Tiara Miranti. Baik, di video kali ini kami akan mewawancarai 5 tokoh yaitu masyarakat, orang tua, guru, pelajar, dan mahasiswa. Sebagaimana sejauh mana orang mengetahui pendidikan. Masyarakat membutuhkan siap. Apa itu? Pernah dengar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Syahrani, salah satu mahasiswa Universitas Riau dari program studi pendidikan masyarakat. Di sini saya ingin meminta sedikit waktu Ibu untuk bisa diwawancarai. Sebelum kita mulai, Ibu boleh perkenalkan diri dulu, Bu. Nama Ibu Teti. Jadi, apakah Ibu anak yang masih duduk di bangku sekolah, Bu? Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan pendidikan inklusif. Kalau pendidikan inklusif itu apa sih? Pernah dengar belum? Jadi pendidikan inklusif itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah biasa, tapi untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kayak sekolah biasa itu menyelenggarakan pendidikan inklusif, menyatukan anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Ibu, pendidikan inklusif itu penting nggak sih untuk anak-anak sekarang ini, untuk anak-anak yang dan dengan di sekolah yang khusus begitu kan, kemudian tidak apa-apa lah dicampur begitu. Jadi menurut tanggapan Ibu, berarti pendidikan inklusif itu sangat penting ya, Bu? Penting. Terima kasih, Bu. Di video kali ini saya akan mewawancarai seorang guru. Baiklah, nama saya Bunda Reka Wulandari. Saya bekerja di TK Negeri Pembina 3 sebagai guru. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bunda Reka. Apa sih Bunda ketahui tentang pendidikan inklusif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pendidikan inklusif yang saya ketahui. Tentunya pendidikan inklusif ini merupakan salah satu pendidikan di mana adanya keterpaduan antara anak istimewa dengan anak biasa, tentunya di mana anak istimewa ini memiliki sebuah kelebihan yang mana kalau di sekolah itu kami menyebutnya dengan keistimewaan anak atau anak spesial. Tentunya tidak ada membeda-bedakan antara anak satu dengan anak yang lainnya gitu. Jadi anak spesial di sini juga diperlakukan sama, tidak boleh berbeda dengan anak yang lainnya begitu. Jadi mungkin ada perbedaan sedikit di mana dalam penanganannya, karena penanganan untuk anak istimewa ini agak sedikit kita lebihkan daripada anak-anak yang lainnya begitu. Tetapi untuk di dalamnya tetap anaknya bersama-sama. Jadi anak yang lainnya tetap berteman, tetap bersosialisasi dengan anak istimewa tersebut, di mana anak istimewa tidak merasa kalau mereka berbeda dengan yang lainnya, karena pada dasarnya semua anak itu sama gitu. Terima kasih Bunda. Pertanyaan selanjutnya,
Eh, apakah penting nih pendidikan inklusif diterapkan dan dikembangkan di sekolah formal? Oh, tentunya sangat dibutuhkan, sangat diperlukan di mana semenjak after COVID gitu. Jadi after COVID ini kebetulan kalau di sekolah kami di TK Negeri Pembina 3, alhamdulillah kami syukuri juga di tahun ini anak istimewa kami itu kurang lebih bisa dikumpulkan jadi satu kelas itu 20 orang gitu. Jadi di sana ada anak ADHD, ada anak ADD, speech delay, PDD NOS, dan lain sebagainya begitu. Jadi kenapa pendidikan inklusif ini diperlukan? Biar anak-anak ini juga mendapatkan pendidikan yang layak tentunya, di mana semua anak itu layak mendapatkan pendidikan sejak dini hingga dia dewasa nanti. Untuk apa? Tentunya untuk mereka bisa mengurus diri mereka sendiri. Tidak untuk yang lain pun tidak apa-apa. Cuman di sini mungkin ditekankan bahwa pendidikan inklusif ini juga diperlukan untuk orang tua. Karena bagaimanapun tidak semua orang tua bisa menerima keistimewaan anaknya, perbedaan anaknya. Jadi orang tuanya juga perlu inklusif juga, perlu diberikan sebuah arahan, sebuah pengertian di mana tidak ada perbedaan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Semua anak itu fitrahnya bisa mendapatkan pendidikan gitu. Jadi bagaimana caranya mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan, kami tetap melayaninya dengan baik, di mana mereka bisa mengurus diri mereka sendiri, tetapi di sini orang tua tidak boleh menuntut lebih untuk akademik anak istimewa begitu. Baik, terima kasih Bunda Reka telah menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan dari saya. Baik, sekian dari wawancara kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, boleh saya minta waktu sebentar untuk wawancarai? Boleh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tiara Mirani, mahasiswa pendidikan masyarakat Universitas Riau. Di sini saya mengerjakan tugas dari pendidikan inklusif untuk mewawancarai beberapa narasumber. Sebelumnya boleh saya tahu nama, asal, dan kakak dari sekolah mana? Nama saya Abdul Maulana, umur saya 17 tahun, saya dari sekolah SMA 10 Bakasawi. Ya, sebelumnya kakak mengetahui nggak tentang pendidikan inklusif itu apa? Pendidikan inklusi itu ialah pemberian pendidikan yang layak kepada peserta didik khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setara seperti peserta didik pada umumnya. Jadi menurut kakak pendidikan inklusif itu sudah diterapkan bagus belum di Indonesia sendiri? Saya lihat belum sebagus yang kita harapkan. Masih banyak kekurangannya ya. Jadi menurut kakak penting nggak untuk menerapkan dengan sebaik-baiknya pendidikan inklusif itu di Indonesia? Penting karena para peserta didik berkebutuhan khusus itu harus mendapatkan pendidikan yang layak seperti pendidikan umumnya karena kita sama-sama masuk baru. Jadi menurut kakak ada nggak kekurangan penerapan pendidikan inklusif di Indonesia? Menurut saya ada sih, seperti kurang guru dan tenaga pendidik, dan masih banyak diskriminasi di sekolah antara peserta didik yang biasa dan peserta didik berkebutuhan khusus. Berarti kakak sudah cukup mengetahui banyak ya tentang pendidikan inklusif. Terima kasih ya kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mewawancarai mahasiswa di luar Permas. Perkenalkan, nama saya Mailiza Hanum dari Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Riau. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang pendidikan inklusif. Nah, menurut Hanum nih, apa itu pendidikan inklusif? Baik, dari saya sendiri tentang pendidikan inklusif itu saya baru mendengar dan saya belum paham apa itu pendidikan inklusif. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang dimana memberikan kesempatan kepada anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki kelainan, yang memiliki potensi atau bakat istimewa di suatu persekolahan dan mendapatkan pendidikan bersama anak-anak yang normal di sekolah umum. Oh, jadi begitu.
tentang pendidikan inklusif itu yang dapat saya tangkap pendapat dari Kak Putri itu adalah sebuah sekolah yang diselenggarakan untuk anak yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki bakat istimewa itu untuk mengembangkan suatu bakatnya itu digabungkan dengan anak yang pada umumnya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Hanum nih, apakah pendidikan inklusif ini perlu diterapkan dan dikembangkan di sekolah formal? Baik, saya izin menjawab pertanyaannya. Menurut saya, pendidikan inklusif itu sangat penting dan perlu dikembangkan karena seorang anak itu berhak mendapatkan pendidikan. Nah, dalam suatu pendidikan inklusif ini, seorang anak yang berkebutuhan khusus itu diberikan kesempatan untuk bersekolah dalam suatu forum yang sama dengan anak pada umumnya. Kenapa begitu? Karena mereka ini disetarakan yang berkebutuhan khusus dan yang pada umumnya. Menurut saya, pendidikan inklusif itu sangat penting dan perlu diterapkan. Oke, baiklah, sekian dari video wawancara saya dengan Mailiza Hanum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara kami kemarin, ada beberapa orang yang mengetahui tentang pendidikan inklusif dan ada juga beberapa orang yang tidak mengetahui tentang pendidikan inklusif. Setelah kami melakukan proses wawancara, banyak masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan inklusif sangat penting untuk diadakan. Baik, sekian dari video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.